segera. Suruh tinggal di rumah aja. Daripada bikin susah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sersan Politik dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat yang manfaat barokah, dan juga semoga selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, beberapa waktu terakhir ini jagat media sosial kembali diguncangkan oleh sepak terjang seorang pentolan relawan Jokowi yang tidak asing lagi, yaitu Sylvester Matutina, dengan pernyataan yang mengundang kontroversi terkait dengan hinaannya kepada Bapak Sunarko, ya, Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko yang merupakan mantan dan Jen Kopassus. Bagaimana sepak terjang Sylvester ini di dunia debat, ya. Bahkan bagi kawan atau sahabat yang belum tahu pasti tentang sosok yang satu ini, bisa di search di Wikipedia, ya, siapa itu Sylvester Matutina. Dan beliau juga seorang komisaris, ya, seorang relawan Jokowi, pentolan relawan Jokowi yang dititipkan dalam tanda kutip, ya, kepada Prabowo, sehingga dia sekarang menjadi salah satu komisaris di BUMN. Sahabat-sahabat, kita lihat sepak terjang sang komisaris ini di video pendek ini. Luar biasa, sangat terlihat begitu kurang pada tempatnya, ya, kalau tidak mau dikatakan sombong atau congkak. Kita lihat videonya seperti ini. Entah pada kegiatan apa, ya, itu yang pasti terlihat jelas di kamera. Sylvester ini mencopot sal yang dikenakan oleh salah satu aktivis mungkin, ya, dan dengan tindakan seperti itu saya kira tidak pas, ya, bagi seorang yang sekarang duduk di komisaris. Kok sangat-sangat premanisme gitu, ya, kayaknya. Copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Daripada bikin susah kita. Nah itu, sahabat, ada penggalan kata-kata Pak Presiden kita, Pak Prabowo, yang tentu saja tidak ditujukan langsung pada video tersebut, ya, tetapi beliau sampaikan itu pada saat bersama para menteri atau para pembantunya, ya. Begitu tegas beliau bahwa jika mungkin ada yang seperti itu, ya, copot saja. Tentu ini bukan dikhususkan ke situ, ya. Ini penggalan video saja yang rasanya menurut saya cocok ini, ya, diberlakukan kepada Sylvester ini, ya. Kita lanjut bahwa pada beberapa waktu yang lalu demikian gempar, ya, ada sebuah debat yang berhadapan-hadapan di situ, Rocky Gerung bersama Sylvester, dan akhirnya debat tersebut sangat mengguncang dunia medsos, ya, karena diakhiri dengan marah-marahnya Sylvester yang luar biasa terpancing oleh Rocky Gerung, dan terlihat begitu meminjam kata Rocky Gerung, begitu dungu, ya, sikapnya seperti itu, ya. Kita lihat, ya, dan kita coba telaah seperti apa. Ya, dan Anda pikir kami ini rumit berpikir? Anda lihat muka saya ini cerah, hidup saya bahagia. Oh enggak dong. Anda lihat Anda sendiri, ya kan, sampai hari ini, ya, masih bujangan laku. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya dong. Ya kan dia bilang kami kita bicara.
Dia ini mulai nyerang pribadi dengan mengatakan Rocky Gerung bujangan lapuk. Sungguh tidak sebagai yang berkecimpung di dunia akademis puluhan tahun, saya sangat kaget ya menyaksikan seorang pejabat dengan gayanya seperti itu menyerang pribadi dengan kata-kata yang sangat tidak elok. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Oke, satu ikan kepancing. Oke, Lem. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya. Ini dia ya, menampakkan bahwa seorang Sylvester ini memang miskin intelek kalau menurut saya ya, miskin pengetahuan, etika dan lain sebagainya, dengan terus mencecar Rocky Gerung dengan menyerang pribadinya dengan kata-kata yang Buat tidak Republik ini. pantas. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Sylvester mengatakan tidak tahu gunanya apa Rocky Gerung untuk negeri ini. Waduh, ini kurang jauh mainnya ya Sylvester ini. Saya kira Rocky Gerung ini memberikan atau merupakan sebuah anugerah bagi bangsa ya, karena dia memberikan pencerahan-pencerahan yang mencerdaskan. Ini dari sisi akademis saya kira sangat sulit ketika orang mau jujur, sangat sulit mengatakan kalau Rocky Gerung ini tidak ada gunanya ya. Rocky Gerung ini luar biasa ya, dengan pengetahuannya dia mencoba untuk mencerdaskan kita rakyat yang saat ini tentu haus ya dengan pencerahan-pencerahan yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung tersebut. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan? Iya. Berguna nggak saya? Langsung dijawab oleh Rocky Gerung dan bertanya kepada audiens, berguna nggak saya? Terima kasih. Berguna. Di situ mimiknya kayak gini nih. Anda kenal William Ockham? William Ockham yang menulis prinsip parsimoni di dalam berpikir. Anda tahu dia siapa? Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu Dia juga bujangan lapuk. Tidak pernah menikah. Ya namanya biarawan mana Jelas. menikah. Mereka udah punya pilihan hidup untuk itu. Kalau Anda ini kan bukan biarawan. Tahun 700 bahkan Paus itu menikah. Anda nggak mengerti sejarah. Anda tidak punya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Ya, kalau Anda ini pecundang. Mulai dia terpancing ya. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Anda nothing. Ya. Ada seorang filsuf pemikir besar, dia menulis buku Being and Nothingness. Tahu siapa dia? Rocky, saya ini ya baca M.A.W. Brouwer, Gus Dur, ya, Leo Tolstoy, itu SD saya udah baca. Anda sebut dua nama tadi, M.A.W. Brouwer dan siapa tadi? Gus Dur, Gus Dur dan Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Dari SD saya udah baca. Oke, yang mana yang baca Leo Tolstoy? Dari SD dia baca. Which one? Kita tidak usah berdebat. No, you masalahnya. baca. Nah, kita sekarang berdebat yang hari ini No. Saya mau tahu Anda baca apa enggak tuh. Saya mengajar. kita hari ini berdebat ya masalah yang ini bukan masalah yang itu. You sebut tadi M.A.W. Brouwer. Oke. Brouwer itu membaca Heidegger. Siapa tuh Heidegger? Called Heidegger. Yang nulis tadi Being, kan dia bilang nothing. Dia nggak ngerti dia. So, saya ucapkan itu untuk klarifikasi. Being and Nothingness ditulis oleh Heidegger, dibaca oleh orang yang bukunya Anda baca, M.A.W. Brouwer. Di sini kepiawaiannya Rocky Gerung terus terlihat ya, bahwa dia memanfaatkan kata-kata yang disampaikan oleh Sylvester ini ya, dengan mengatakan you are nothing katanya buat untuk Rocky Gerung, dan diambillah, dan demikian cerdasnya Rocky Gerung dan wawasan keilmuannya luar biasa ya, cakrawala ilmu, dan kemudian bagaimana dia berselancar di buku-buku yang dia baca, dan kemudian ketika di debat ini terlihat dia ambil langsung nothing itu dari seseorang yang
Sylvester sendiri nggak tahu dia mungkin ya dia siapa itu yang bilang Romo, siapa itu Heidegger? Wah, sebetulnya Anda kan belajar fakultas hukum kan? Oke, siapa itu Heidegger? nggak ngerti dia, bengong dia. Bung Rocky, kita sekarang ini ya kan. Saya mau tanya. Enggak, sekarang ini kita berdebat apa mengenai si filsuf, Radio ya bilang kan? tadi Atau nama mengenai hukum. Kita berdebat mengenai apa yang ada tudukan kepada orang yang baik dan benar gitu. got your point. Then this Ya bukan yang lain-lain. Anda nggak usah keliling ke atas ke bawah kiri kanan. Sebutkan cawe-cawe Pak Jokowi itu. saya mau Saya akan sebutin jawab itu dari tadi saya mau sebutin. Saya akan jawab itu. Oke, saya mau sebutin sekarang ya. Ya. Anda menyebut Brouwer. Anda tahu siapa Brouwer? M.A.W. Brouwer. Terangkan pada mereka yang Anda sebut. Leo Tolstoy yang belajar sejarah. Semua pemimpin kita, pendiri Republik, tahu siapa tuh Leo Tolstoy, tahu siapa tuh Heidegger. Yang Anda terangin tadi. Tapi Anda buta huruf terhadap itu. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda nggak ngerti? Berdebat itu Sekarang begini yang kita perdebatkan ya. Ya, saya mau terangkan Mana cawe-cawe. bukti-buktinya begitu loh. Ya, saya mau terangkan itu sekarang. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain, Hemingway lah apa segala macam udah nggak penting. Anda Oke? bilang tadi, Ya, Anda mengucapkan kalimat yang ada etimologinya, yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat orang semacam ya Anda memang jangan lapuk, beda Iya, sama karena rohaniawan itu. dong. Yang ada soal buat Kasihan saya. banget. Makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Enggak. Kenapa kamu ngaku? Ini kemudian terjebak kembali nih Sylvester ini ngaku juga dia. Tapi begini sahabat, bahwa ketika kita menyimpulkan sesuatu tentu perlu dasar teorinya ya. Perlu perlu mengetahui persis seperti apa dasar teorinya ketika menyimpulkan sesuatu. Nah dalam hal ini Rocky Gerung menyimpulkan bahwa Pak Jokowi ini cawe-cawe. Tentu punya pertimbangan dan dasar teori yang beliau sudah kuasai penuh, dan dia menghendaki Sylvester ngerti dulu gitu loh sebelum ini dibuktikan ya. Jadi dasar teorinya difahami dulu. Tapi ya ternyata memang sebegitu ya yang diketahui oleh Sylvester, kita bisa saksikan sendiri. Rocky, saya mau bantah kamu ya kan. Kenapa you ngaku Hidup bahwa itu? baik-baik aja ya. Kalau kamu hidup menyakitkan, tiap hari jadi pecundang. Oke, saya terangkan ya. Tiap hari pusing. Cuma Kami nggak ngomongnya cuma bisa begitu aja ya. Tidak, sama sekali hampir tidak terlihat intelektualitas yang ada pada pusing sama hidup kami kok. yang satu ini ya. Gitu loh. Dan kami tidak menjilat. Gue tiap hari jalan-jalan. Dia ini ya kan, dia ngomong ngawur-ngawur ngaco-ngaco ini mana buktinya? Itu loh. Terangkan dari tadi buktinya. Gak usah kau putar kiri putar kanan, gak usah, straight to the point aja, Rocky. Poin saya Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Ingin menyampaikan Cuman bodohin dasar ikan. teorinya. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Kembali ini akan memicu amarah dari Sylvester ini ya. Rocky ini tidak mungkin membodohi kita. Saya pribadi ya merasa tercerahkan, dan banyak sekali yang saya dapatkan dari quote dan apa-apa yang disampaikan Rocky Gerung ini. Melengkapi ilmu yang kita miliki barangkali ya. Oh enggak, saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang nggak benar buat bangsa ini. Ini metodologi. Kita berikan kesempatan bentar. Silakan Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Jangan dipotong dulu, silakan. Wah, di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Hoax itu, bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi minus 7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Nah, inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya Ini merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut.
Nanti saya bilang sebentar. Sabar. Saya cuma ngomong pecundang dan pecundang. Nggak ada poin. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir. Dan saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Saya terangkan. Rocky, Tunggu saya mau terangkan. Saya kita pelajarin you kan. Enggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Yang saya Anda minta, fakultas hukum? sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin. Saya sekarang. minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Ya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Ngaco kamu ini. Ya Ya, begitulah Sylvester merasa sudah pintar barangkali ya, jadi tidak mau untuk menimba ilmu dari Rocky Gerung minta ini. bukti. Ya. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Saya Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong. Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Tahu katanya. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya sekarang Ngomong aja, mana buktinya, itu loh. ini saya mau terangin. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Buktinya namanya pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang Ini melakukan buktinya. cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris. A pact must be served. Namanya pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini semua terangkan. Ngomong. Silakan Rocky, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai, bener nggak? Salah. Korban pakai itu salah. Sun itu artinya mas, bukan sebaliknya. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang. Nah, dia udah mulai terpancing karena terpojok terus ya. Dikatakan tahu nggak tahu, padahal benar nggak benar, padahal salah. Dan ini memicu amarah dia karena merasa terus Ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Sebentar ya, sahabat, apa betul Rocky Gerung ini merugikan bangsa kita? Hemat saya justru sebaliknya. Rocky Gerung ini memberikan ilmu kepada bangsa ini yang tentu yang memang ingin cerdas ya, dan bisa dicerdaskan. Berbeda barangkali ketika elemen atau kelompok masyarakat yang memang tidak mau cerdas, memang sebaliknya. Tetapi bagi bangsa yang ingin cerdas, sangat dibutuhkan nih sosok seperti Rocky Gerung ini. Jadi apa yang disampaikan Sylvester ini, hemat saya ini tidak benar ya. Bahkan saya akan berbalik bertanya, nah dia sendiri apa gunanya untuk bangsa ini ya, kecuali dia memupuk kekayaan barangkali ya, melalui mendekati atau terus bergantung kepada penguasa, dan kemudian dia jadi seorang komisaris yang tentu saja gajinya luar biasa besar ya untuk ukuran kita ya. Saat ini nggak ada Rocky, mana nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum mana You mahasiswa pasal-pasal siapa? You mahasiswanya siapa?
Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Alah, nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum. Ya, nggak bisa Pak Rocky ya, dia karena dia ya begitulah ya, dia sudah menutup diri dengan Kita ilmu mau pengetahuan ngomong. yang Kamu bodoh dengan prinsip itu. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong kayak begitu. Makanya nggak usah ngomong. Nah, kayak gini nih ya, komisaris kita ini bukannya berargumen atau argumen dia balas argumen. Dalam debat kan memang seperti itu, tapi yang muncul adalah emosi yang meluap-luap. Dan seperti kita saksikan di video awal tadi ya, memang karakternya seperti itu ya, karakter komisaris kita ini. Nah, nanti kita akan saksikan sebetulnya siapa yang bodoh ya dalam diskusi atau debat dengan Bang Refli Harun. Terlihat benar nggak nih sosok Sylvester ini seperti yang dikatakan oleh Bung Rocky tadi ya, dungu gitu ya. Saya koreksi sedikit ya, Prof. Syarat condition mengenai pemaksulan ya. Menurut Undang-Undang Dasar 45 bukan 3, Prof, tapi ada 5. Korupsi, melanggar undang-undang, ya kan, melakukan kejahatan berat, terus melanggar kepatutan dan etika. Jadi ada 5. Itu malah tambah salah. Makanya saya katakan kategorinya jadi 3. 1, melakukan pelanggaran hukum berat. Kategori kedua, perbuatan tercela. Kategori ketiga, tidak lagi memenuhi syarat. Bisa dibaca di Undang-Undang Dasar. Ya, di Undang-Undang Dasar bisa dibaca. Jangan ditambah-tambahin. Saya membenarkan. Membenarkan. Bukan setuju ya, membenarkan. Kategori lebih tinggi lagi tuh. Nah, kita ya udah oke lah kalau gitu ya. Jadi Ya udahlah, oke lah kalau gitu. Nah begitulah ya. Jadi kalau tadi flashback sedikit ke debatnya dengan Rocky Gerung, benar nggak ya sih dia tuh dungu gitu ya? Terbukti ya dalam debat juga dengan Refli Harun seperti itu. Dia sok tahu ingin mengoreksi tapi ternyata salah. Luar biasa nih Bung Sylvester ini ya. Kita lanjut ya bro. Mungkin yang dirasakan. Nah ini adalah debat antara Sylvester dengan Bung Yunarto Wijaya ya, ini mantan pentolan relawan Ganjar kemarin ya. Dan di situ ada gelisahan apa? Udah kalah pilpres. Ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Gampang. Tapi kalau itu menurut saya nggak tepat. Bang Sylvester, Anda jangan gini. Anda kan orang pendukung Ganjar. Saya tahu itu. Anda jangan menggunakan logika argumen. Anda kalau seperti ini siapapun yang kalah, Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Logika Anda rusak, tahu nggak Sylvester? Bang, nggak bisa loh. Anda ngerti nggak? Logika Anda rusak. Anda uji argumentasi dari Forum Purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. Bukan gitu loh. Poinnya ada itu aja. sekarang. Itu ada bermanfaatnya buat bangsa. Masa yang boleh bersuara cuma 58% dari suara pendukung Prabowo Gibran? Inilah logika yang membuat kegelisahan. Kalau besok ribut-ribut, Anda mau tanggung jawab gara-gara ini. Bukan tentang itu. Anda jangan menggunakan logika argumentum ad hominem bahwa ada yang punya hak lebih untuk bersuara karena menang pilpres. Kita punya kesamaan dalam menolak argumentasi tersebut. Pemakzulan ini salah karena tidak cukup argumentasi, tidak cukup fakta secara konstitusional. Kita sepakat tentang poin itu. Nanti dulu, kita sepakat tentang poin itu, tapi jangan batasi hak siapapun termasuk para purnawirawan ini hanya karena mereka dianggap kalah pilpres. Itu saya tolak. Mas Sylvester? Ya, saya hargain itu. Kalau beliau ini kan juga timnya Ganjar, saya tahu pasti dia. Nah, udah nggak nyambung lagi. Di sini kita undang Mas Lolo sebagai pengamat. Bang Sylvester. Dengan Anda berbeda ya. Saya melihat sesuatu dalam kerangka untuk membangun bangsa.
Ya kan kalau Anda kan Nggak nyambung. Ya. Itu juga. Tadi juga sudah disuarakan oleh Mas Anda Toto nyambung. bahwa Bisa, Bang. tidak setuju juga dengan pemaksulan. Tapi mungkin begini, Bang Silvester, yang dimaksudkan adalah pastikan ada argumen tersendiri. Tidak mungkin seorang purnawirawan TNI tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian bersuara seperti ini. Pasti kan ada alasan mungkin di balik itu. Ya, Dan alasannya kan kemarin kan mereka kembali lagi ya mereka kemarin juga tanggal 19 Maret 2024 ke KPU itu Pak Soeharto dan Sunarko itu memprotes bahwa Pilpres itu curang gitu loh, ada latar belakang, jadi nggak bisa juga kita abaikan latar belakang mereka. Audrey, saya gitu boleh loh. jawab nggak, Audrey? ya silakan. Kalau Silvester menggunakan logika seperti ini, kita rapat. Silvester, kamu ingat nggak yang namanya tim Prabowo pun ketika kalah 2014-2019 melakukan protes ke KPU dan Bawaslu. Apakah Pak Prabowo dengan timnya kemudian pada saat itu dianggap tidak punya hak bersuara? Anda nggak nyambung. Kita bicara di sini, kita uji saja apakah argumentasi purnawirawan itu kuat atau tidak secara konstitusional. Jangan Anda bawa menang atau kalah. Itu yang akan menambah kegelisahan. Pak Yunarto. Kita uji, tapi Anda jangan mulai dengan bahasa kalau Anda kalah Pilpres, Kalau Anda gitu, tidak boleh Bapak-bapak, bersuara. Itu udah ngawur. Bapak-bapak, singkat saja. Saya mau minta pandangan dari Bang Silvester dan juga Mas Toto. Tapi Bang Silvester dulu. Kalau begitu, bagaimana caranya biar isu ini tidak semakin menjadi bola liar, dan akhirnya kita kan masih punya isu-isu lain ya, isu ekonomi, isu lain sebagainya. Gimana caranya ini supaya tidak ada lagi nih isu pemakzulan ini? Atau Kalau buat diredam? saya simpel. Kalau buat saya, ketika Pak Prabowo bekerja dengan sebagaimana mestinya, memposisikan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin, Mas Gibran memposisikan dirinya sebagaimana mestinya secara konstitusional, itu menurut saya juga dia akan menjauhkan dirinya dari pemakzulan. Tidak usah takut dengan tekanan-tekanan politik apapun, dan tidak usah juga pendukungnya itu kemudian kebakaran jenggot dengan kemudian memilah-milah orang yang bersuara kalah Pilpres atau menang Pilpres. Itu yang menambah kecemasan dan menambah sebuah kontroversi. Intinya kerja Kalau ya. itu dijalankan dengan baik, bekerja, ya sudah. Begitu pula pendukungnya menurut saya lebih banyak berbicara mengenai kerja dari presiden dan wakil presidennya dibandingkan bernostalgia masa lalu tentang siapa yang kalah dan menang Pilpres seperti yang disampaikan oleh Bung Silvester tadi. Bang Silvester. Nah, jadi terlihat ya, begitu ditanya oleh host ya atau pemandu diskusi, Silvester malah nggak bisa jawab ya. Yang jawab malah Bung Yunarto Wijaya ya. Kita lanjut ya, bahwa pada belakangan ini yang cukup mengguncang dunia medsos itu adalah hinaan Silvester ini kepada mantan Danjen Kopassus kita, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, yang kemudian mengundang reaksi keras ya terutama dari mantan anak buah atau anak buahnya Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko ini ya di Kopassus. Kita saksikan videonya bagaimana hinaan dari Silvester ini kepada Pak Sunarko ya. Woi, kumis tebal. Kau pikir kita takut sama kau? Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran, kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Kalau kita terpancing, kita jadi bodoh kayak mereka. Bodoh seperti para purnawirawan. Bahasanya luar biasa ya. Memang siapa kalian? Masya Allah, siapa kalian? Pak Danjen Kopassus ini dikatakan siapa kamu, ibaratnya begitu ya. Beliau ini Danjen Kopassus loh pada saat itu ya, atau sekarang jadi mantan Danjen Kopassus, Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko ini. Dan si Silvester ini dengan congkaknya mengatakan seperti itu. Ini memang kebangetan ini ya. Ya, secara pribadi saya sangat-sangat menyesalkan ya mengatakan seperti itu ya.
karena ini mengundang reaksi dan gejolak yang luar biasa ya di tengah masyarakat, dan terjadi pembelahan yang luar biasa dengan pernyataan ini. Entah apa maksudnya ya ini. Nah, ini reaksinya ya. Namun dalam jiwa kami tetap tertanam semangat Sabta Marga yang tidak pernah akan pudar sampai dengan darah titik penghabisan. Hai Sylvester, saya sebagai wanita TNI merasa tersinggung atas ucapan yang kamu tujukan kepada atasan kami. Di antara Sabta Marga itu adalah tetap memegang teguh kesetiaan kepada negara dan bangsa Indonesia. Kami juga akan menjalankan disiplin dan hormat kami kepada Presiden serta menjunjung tinggi kehormatan prajurit. Sekali pemimpin, tetap pemimpin. Maka itu siapa yang melecehkan dan menghina pimpinan kami, itu sama saja menghina dan mengusir harga diri kami, termasuk kau, hai Sylvester Matutina. Kami ingatkan kepadamu Sylvester, jangan coba-coba menghina dan melecehkan pimpinan kami. Meskipun beliau purnawirawan sekalipun, dan kami pun purnawirawan, yang tidak pernah hilang jiwa kombatan dari kami. Menghina pimpinan kami berarti akan berhadapan dengan kami. Ingat itu Sylvester. Jangan kau pecah belah bangsa ini hanya karena perbedaan pendapat. Kami siap berkorban untuk kebutuhan NKRI dan menjaga martabat Presiden. Tapi untuk orang sepertimu, Sylvester, jika kau masih melontarkan penghinaan kepada pimpinan kami, ke lubang semut pun kami masih kami cari. Kami adalah bukan ayam sayur. Kami adalah ayam petarung. Sampai titik dari penghabisan, kami cari kau. Sylvester, kau jangan macam-macam membangunkan macan yang sedang tidur. Kami telah selesai menjalankan tugas kami kepada negara. Kau bilang sama seorang jenderal mencukur kumis. Nanti kau kalau punya kumis, saya mencukur kumis kau habis. Ingat Sylvester, kami pejuang-pejuang ini tidak tinggal diam kalau kau menghina pimpinan kami. Ingat itu Sylvester, jangan kau mengadu domba dari mulutmu itu, mengadu domba rakyat sama TNI. Ingat itu. Wajar kau berpikir, jangan karena kedudukan dan sifat menjilatmu itu kau menghina TNI. Berpikir ya. Kami tidak akan tinggal diam. Selaku purnawirawan tidak akan tinggal diam atas hal yang kau buat kepada pimpinan kami. Kau menghina pimpinan kami. Ingat itu. Kami dari himpunan putra putri keluarga angkatan darat sangat menyesalkan, sangat mengutuk, sangat prihatin terhadap pernyataan Sylvester, bahwa pernyataan pimpinan TNI Jenderal Sunarko adalah bentuk keprihatinan terhadap kepemimpinan negara Republik Indonesia. Itu bukan pernyataan sentimen atau kepentingan pribadi, tapi adalah untuk kepentingan nasional. Kami yakin itu, bahwa secara legalitas negara kita menganut negara hukum yang bukan sebatas rehmatik head, ajas legalitas, keabsahan, tapi kepatutan. Keprihatinan terhadap pemimpin negara yang menurut jenderal kami adalah tidak dulmatik head, tidak patut, dan itu adalah wajar sebagai jenderal, sebagai pimpin negara yang menjunjung tinggi hukum, yang menjunjung tinggi kepatutan, yang menjunjung tinggi ketahanan nasional. Pasti itu adalah untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan pribadi Jenderal Sunarko. Ya, pesan kami buat anak bangsa Sylvester, kembalilah meluruskan pernyataan itu sangat menyinggung terhadap keluarga besar TNI dan simpatisan TNI, karena TNI lahir dari rakyat. Pernyataan itu adalah pernyataan juga sebagian rakyat Indonesia. Benar, pernyataan itu tendensius, namun itu bukan untuk acara naik panggung, cari panggung, tapi memang keprihatinan kondisi kepemimpinan nasional ke depannya untuk menjadikan bangsa ini
besar di negara-negara di dunia. Saya ingatkan, sis Pester, jangan sok jagoan kamu. Saya Panglima Gam, saya Komandan Operasi Suruh Aceh. Jangan sok jagoan kamu di Indonesia ini. Jangan kau ancam Pak Narko. Kalau kau mengancam Pak Narko, berhutang nyawa kamu dengan saya. Kau akan saya cari kemana-mana kamu lari, saya cari sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan. Ini memang sangat menyinggung, ya. Bahkan kalau kita menyadari bahwa kebebasan untuk berpendapat itu tidak dibatasi oleh apakah dia kalah pilpres atau apa, atau suaranya 20% atau bahkan 5% gitu ya, tetap punya hak untuk bersuara. Yang terpenting adalah hak tersebut dilindungi oleh undang-undang. Demikian juga yang disampaikan oleh Pak Maijen Purnawirawan Sunarko ini ya, dan kawan-kawan pastinya. Walaupun dikatakan oleh Sylvester ini cuma 300, tidak sampai pada 1 TPS, tapi tetap ya, apalagi mereka bukan orang sembarangan. Di belakangnya juga ada Bapak Trisutrisno, mantan wakil presiden yang sangat disegani di TNI ya. Beliau seorang jenderal yang cukup yang mungkin satu-satunya yang masih ada ya, yang senior sekali ya, Pak Trisutrisno ini. Dan Pak Prabowo sendiri sangat hormat kepada Pak Trisutrisno ini. Jadi untuk Pak Sylvester ya hati-hatilah ya. Saya kira untuk mengabdi ini tidak harus dengan cara-cara yang, atau kalau itu dikatakan mengabdi kepada negara ya, lakukanlah dengan cara-cara yang menjunjung etika ya. Tidak hanya melulu fakta, bukti, hukumnya seperti apa, tapi etika juga ya. Makanya ketika Pak Maijen Purnawirawan Sunarko ini ditanya reaksinya, beliau hanya mengatakan biarkan saja, dia itu cari uang, cari makan katanya. Jadi demikian bijak ya Pak Maijen Kopassus, mantan Danjen Kopassus ini menyikapi pernyataan Sylvester yang sangat pribadi dan luar biasa ya. Kalau sama orang biasa barangkali sudah tersulut amarah yang luar biasa ya. Terbukti dengan anak buahnya, mantan anak buahnya juga pada turun ya, dalam tanda kutip memburu Sylvester ini. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang ditayangkan kali ini. Yang terpenting jaga selalu persatuan dan kesatuan kita di NKRI yang tercinta ini. Jangan sampai kita terpancing oleh pembelahan-pembelahan yang kadang-kadang memang terpicu oleh peristiwa-peristiwa yang disulut oleh Sylvester ini. Entah apa maksudnya, yang pasti mudah-mudahan ini bukan sebuah pengalihan isu, bukan juga ada seseorang yang berdiri di belakang yang mengutus Sylvester untuk menyulut api kemarahan anak bangsa ya, yang oleh Sylvester dikatakan di luar 58% gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari kejadian ini. Semoga sehat selalu dan semoga Allah berikan rezeki yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan selalu ikuti tayangan dari channel Sersan Politik ini. Terima kasih. Salam akal sehat.